Untuk mengantisipasi serangan selama Perang Dingin, Cina membangun serangkaian terowongan hari kiamat bawah tanah di dekat Wuhan. Terowongan itu dimaksudkan sebagai markas besar militer jika terjadi perang nuklir. Selama Perang Dingin, hubungan antara Cina dan Uni Soviet hampir mencapai titik didih, sehingga penggunaan senjata nuklir tampak lebih dari sekedar kemungkinan. Dengan bahaya yang terus mengancam, pemimpin komunis Mao Zedong menyerukan pembangunan sejumlah fasilitas bawah tanah untuk melindungi penduduk dan benteng militer negara itu. Melansir express.co.uk, salah satu yang paling terkenal adalah kota bawah tanah Beijing, tetapi yang kurang terkenal adalah proyek 131. Terletak sekitar 50 mil dari Wuhan, terowongan membentang sepanjang 456 meter di bawah Provinsi Hubei. Pada tanggal 31 Januari 1969, keputusan dibuat untuk membangun markas komando bawah tanah. Nama kode 131 berasal dari tanggal tersebut. Kepala Staf Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Jenderal Huang Yongzheng bertanggung jawab atas proyek tersebut dan pekerjaan langsung dimulai. Sistem terowongan dilengkapi dengan ruang pertemuan, kantor untuk komandan tertinggi, dan pusat komunikasi dibangun di bawah salah satu bukit di daerah tersebut. Sedangkan villa untuk Mao Zedong dan wakilnya Lin Biao didirikan di atas permukaan. Tapi 2 tahun kemudian semuanya berantakan. Tuduhan dibuat atas dugaan komplotan yang dipimpin oleh Lin Biao untuk menggulingkan pemimpin Cina, dan Jenderal Yongzheng yang dianggap sebagai bagian dari itu ditangkap. Biao kemudian tewas dalam kecelakaan pesawat dan Jenderal Yongzheng dipenjara, kemudian proyek itu dihentikan. Fasilitas bawah tanah tidak pernah sepenuhnya selesai dan untungnya tidak harus demikian. Terowongan itu tetap kosong dan tidak digunakan selama 1 dekade. Kemudian pemerintah sempat memutuskan untuk mengubahnya menjadi objek wisata. Saat ini terowongan tersebut dibuka untuk umum. Di atas tanah, situs ini memiliki hotel, fasilitas konferensi, museum era Mao, dan taman. Pengunjung diizinkan untuk berjalan di sekitar sebagian besar ruang bawah tanah yang kosong, meskipun beberapa bagian masih terlarang. Namun terowongan tersebut masih dianggap sebagai proyek militer, oleh karena itu terowongan tertutup untuk pengunjung non-Cina. Baru-baru ini lebih banyak yang terungkap tentang terowongan bawah tanah Beijing di Qiacheng. Tidak ada pengungkapan resmi mengenai ukuran total kompleks tersebut, tetapi diyakini mencakup area seluas lebih dari 31 mil persegi dan terhubung ke semua gedung pemerintah utama kota. Ketegangan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 1969 dengan konflik perbatasan Sino-Soviet. Hubungan antara keduanya berlanjut dalam keseimbangan yang rapuh sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kota bawah tanah diciptakan sebagai perlindungan besar di ibu kota, dibangun oleh orang-orang biasa yang menggalinya dengan tangan. Banyak dari mereka hanya dilengkapi dengan skop dan membawa segala sesuatu dengan keranjang bambu. Ketua Mao menginstruksikan warganya untuk menggali terowongan yang dalam, menyimpan makanan dan bersiap untuk perang, dan sekitar 300.000 warga sipil mulai bekerja. Orang-orang Beijing di bawah bimbingan insinyur angkatan darat menciptakan jaringan terowongan yang luas dengan sekitar 10.000 bunker atom, ditambah restoran, teater, gudang, pabrik pertanian, fasilitas olahraga, dan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan komunitas untuk bertahan hidup dari perang nuklir. Bahkan ventilasi udara dapat terputus dari dunia luar, dan menurut beberapa laporan, pemerintah sesumbar dapat menampung seluruh populasi pusat kota Beijing sekitar 6 juta orang pada tahun 1969. Di Qiacheng tidak pernah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan karenanya pada tahun 80-an beberapa bagian diserahkan kepada otoritas tetangga yang mengubahnya menjadi kantor dan toko. Untuk silo ICBM, Cina memiliki DF-5 dengan 3 variannya. Semua rudal berbasis darat Tiongkok diberi nama Dongfeng, artinya angin timur. Dongfeng disingkat menjadi DF. DF-5A membawa 1 hulu ledak nuklir. Sekitar 6 hulu ledak dikerahkan pada DF-5A. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 12.000 km. Kekurangan dari rudal ini berbahan bakar cair yang membutuhkan waktu pengisian sebelum peluncuran, membuatnya kurang cepat untuk peluncuran dibandingkan rudal berbahan bakar padat. Berbeda dengan DF-5A, DF-5B mampu membawa beberapa hulu ledak independen yang dapat diarahkan ke target berbeda. Ini membuatnya lebih mematikan, karena satu rudal dapat menyerang beberapa target. Sekitar 60 hulu ledak nuklir dikerahkan pada DF-5B. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 13.000 km. Shen H-20 pesawat pembom nuklir Cina mimpi buruk militer Amerika. Meski H-20 masih dikembangkan, namun ia digadang-gadang akan menjadi ancaman nyata bagi militer Amerika Serikat. Xi'an H-20 merupakan pesawat pembom buatan dalam negeri Cina yang dikabarkan berkemampuan stealth atau siluman, artinya ia sulit terdeteksi oleh radar lawan. Ini menjadi salah satu proyek ambisius militer China untuk menjadi kekuatan yang ditakuti di kawasan Indo-Pasifik.
Xian H-20 dianggap dapat menandingi pesawat pembom siluman milik Amerika Serikat, seperti B-2 dan B-21 Raider yang sudah dulu ada. Kemampuannya yang paling ditakuti adalah dapat membawa bom berkekuatan nuklir. Hal ini memperluas jangkauan serangan nuklir Cina. Karena H-20 dikabarkan memiliki jangkauan operasi 8.500 km, sehingga dapat menyerang wilayah penting Amerika seperti Guam dan Hawaii. Oleh karena itu, Xian H-20 telah menarik perhatian besar dari pejabat intelijen Amerika Serikat. Kehadiran H-20 akan sangat meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Cina, serta membuat para lawannya untuk berpikir ulang ketika ingin menyerang Cina. Xian H-20 juga menjadikan Cina negara kedua yang dapat mengembangkan pesawat pengebom berkemampuan siluman.